Pada kesempatan kali ini, saya Genisha Aureli Kandita dengan NIM 245110300111027 akan menjelaskan tentang Charles Maurice de Terrier-Berignard. Siapa sih itu Charles Maurice de Terrier-Berignard? Charles Maurice de Terrier-Berignard, anak dari keluarga bangsawan besar pada masa Ancien Regime, lahir pada 2 Februari 1754 di Jalan Garancière nomor 4 Paris. Pada 11 Juli 1804, Napoleon menunjuk Talleyrand sebagai Grand Chambellan pada masa Le Premier Empire. Talleyrand pun hadir dalam upacara penobatan Napoleon di Katedral Notre-Dame de Paris pada 2 Desember 1804. Talleyrand menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Prancis dan dianugerahi Grand Cordon de la Légion d'Honneur pada 1 Februari 1805 sebagai bagian dari promosi pertama oleh Napoleon untuk menghargai jasa-jasa Talleyrand terhadap negara. Selama kampanye militer pada 1805 di Jerman, Talleyrand ikut serta mendampingi Napoleon. Namun, ia tetap menyuarakan perlunya kebijakan yang lebih moderat terhadap Austria, dengan harapan untuk membentuk keseimbangan kekuatan antara 5 negara besar Eropa, yaitu Prancis, Inggris, Austria, Rusia, dan Prusia. Ia yakin bahwa negara yang dikalahkan harus diperlakukan dengan hormat agar dapat dijadikan sekutu, bukannya musuh baru, melalui perdamaian yang bermartabat. Kemenangan Prancis dalam pertempuran Austerlitz pada 2 Desember 1805 memaksa Talleyrand untuk menandatangani perjanjian Pressburg pada 26 Desember 1805 yang meresmikan kekalahan Austria dan memicu terbentuknya Konfederasi Rhine. Namun, Talleyrand berusaha untuk meredam dampaknya dengan mengurangi 10% sanksi finansial terhadap Austria. Usaha ini justru tidak disukai oleh Napoleon. Seiring berjalannya waktu, ia semakin tidak sejalan dengan Napoleon. Ketegangan memuncak ketika Napoleon mengumumkan blokade kontinental pada 21 November 1806. Blokade ini bertujuan untuk memutus hubungan dagang semua negara di Eropa dengan Inggris. Talleyrand merasa strategi ini akan merugikan stabilitas politik dan ekonomi di Eropa. Lalu secara diam-diam ia mengirimkan informasi tersebut kepada Zar Rusia Alexander I melalui sahabatnya Duke d'Albert sebagai bentuk pembangkangan tersembunyi terhadap kebijakan Napoleon. Setelah kemenangan Prancis atas Prusia dan Rusia pada 1807, Talleyrand diperintahkan untuk menyusun dan menandatangani perjanjian Tilsit. Perjanjian ini membuat Prancis semakin mendominasi Eropa. Namun, bertentangan dengan prinsip-prinsip diplomatik Talleyrand, ia merasa dihina dan menyebut dirinya sendiri sebagai Menteri Luar Negeri tanpa pekerjaan. Akhirnya, pada 10 Agustus 1807, Talleyrand mengundurkan diri sebagai Menteri Luar Negeri. Namun, pada 14 Agustus 1807, Napoleon justru menunjuk Talleyrand sebagai penasihat pribadinya. Kemudian, Talleyrand mendukung ide intervensi Prancis ke Spanyol melalui perjanjian Fontainebleau pada 27 Oktober 1807. Perjanjian ini memungkinkan pasukan Prancis untuk melintasi Spanyol dan menyerang Portugal. Namun, situasi ini memburuk ketika rakyat Spanyol melakukan pemberontakan 2 de Mayo di Madrid pada 2 Mei 1808 karena Napoleon memaksa Raja Charles keempat dan putranya Ferdinand ke-7 untuk turun tahta pada bulan yang sama, Mei 1808. Oleh karena itu, Talleyrand menarik dukungannya, menghapus bukti-bukti keterlibatannya, dan mengklaim dalam memoarnya bahwa ia selalu menentang intervensi tersebut. Pada 28 Maret 1814, pasukan sekutu mendekati Prancis. Dewan Regensi memutuskan untuk mengevakuasi orang-orang di Istana Kekaisaran.
Namun pada 30 Maret 1814, Talleyrand tetap berada di Prancis. Ia berpura-pura tidak diizinkan melewati pos penjagaan Dahlia de Passy. Malam harinya, Talleyrand bernegosiasi secara berdiam-diam dengan Marshal Nahmont, salah satu jenderal utama Napoleon, untuk membuat pasukannya menyerah ke Badasstutu tanpa adanya perlawanan. Ini adalah langkah kunci yang membuat Paris jatuh ke tangan sekutu tanpa pertempuran yang besar. Keesokan harinya, pada 31 Maret 1814, pasukan sekutu memasuki Paris. Malam itu, Raja Prusia dan Tsar Rusia datang ke rumah Talleyrand. Bahkan Tsar Rusia menginap di sana. Disinilah Talleyrand melakukan Dixmude Bourgneuf terbalik. Talleyrand ingin menggulingkan Napoleon, bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui siasat politik, negosiasi, dan aliansi diplomatik. Dalam pertemuan itu, Talleyrand menyarankan kepada para pemimpin sekutu bahwa satu-satunya jalan stabil bagi Prancis adalah mengembalikan dinasti Bourbon. Talleyrand berkata, republik adalah kemustahilan. Royalian, Bernajoon adalah intrik. Hanya keluarga Bourbon yang merupakan prinsip. Ia juga menyarankan untuk Senat Prancis dilibatkan agar transisi kekuasaan berjalan sah dan lancar. Urusan itu diterima dan Louis XVIII naik tahta. Charles Maurice de Talleyrand-Péricourt meninggal pada 17 Mei 1838 di Paris karena usianya yang semakin tua dan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Nah, sekian penjelasan tentang Charles Maurice de Talleyrand-Péricourt. Semoga bermanfaat. Au revoir.